Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Farah dengan NIM 1915277 dari kelas B semester 6 Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah konseling rehabilitasi. Saya mengambil tema atau materi nabza. Definisi nabza. Nabza merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan gangguan kejiwaan. Nabza secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara diminum, dihisap, dan dihirup maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana, hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Dan yang kedua yaitu aspek nabza. Dari aspek nabza ini ada 4 program rehabilitasi. Yang pertama itu ada aspek biologi, yang kedua ada aspek psikologi, yang ketiga ada aspek sosial, dan yang terakhir ada aspek spiritual. Aspek biologi yaitu untuk menghilangkan kecanduannya si pengguna narkoba ini. Dan yang kedua ada aspek psikologi yaitu untuk kesehatan mentalnya pengguna narkoba. Yang ketiga yaitu ada aspek sosial untuk aktivitas, dan yang terakhir aspek spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya ada kekurangan nafsa. Kekurangan nafsa ini menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Dan yang kedua ada halusinasi, yaitu mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, dan serta kecemasan. Dan yang terakhir ada kematian. Jika pengguna nafsa atau pengguna narkoba itu menggunakan dosis tinggi, maka itu bisa menyebabkan kematian pada dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu adalah kelebihan nabza. Sebenarnya nabza itu adalah obat ilegal yang diragukan dari dokter. Opiat atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit untuk mencegah batuk dan diare. Kokain, daun tanaman koka biasanya dikunyah untuk mendapatkan efek stimulan seperti untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi karena banyak disalahgunakan pada banyak orang, maka obat-obatan tersebut menjadi efek yang berbahaya bagi para pengguna, apalagi yang menggunakannya pada dosis tinggi. Itu bisa menyebabkan kematian. Yang selanjutnya yaitu sejarah nabza. Awal adanya narkoba yaitu di Samarinda pada tahun 2000 sebelum Masehi, yang dikenal dengan opium atau candu. Bunga opium tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran bunga opium ke arah Cina, India, dan beberapa negara lain di Asia lainnya. Pada tahun 1898, narkotika diproduksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat itu dengan sebutan heroin. Pada tahun itulah narkoba kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit. Yang terakhir ada tahapan nabza. Yang pertama itu ada tahap coba pakai, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu cara pakai narkoba itu apa, efeknya apa, dan akan berdampak seperti apa. Dan yang kedua ada tahap reguler, rekreasional atau situasional, yaitu misalnya setiap hangout dengan teman, pengguna narkoba itu sudah menjadi menu dalam acara tersebut. Dan yang ketiga itu ada tahap pengguna beresiko, yaitu pada tahap ini masalah mulai bermunculan akibat pengguna narkoba, yaitu udah mulai efek-efek dari penggunaan narkoba ini. Dan yang terakhir itu ada tahap ketergantungan. Pada tahap ketergantungan ini
biasanya otak sudah mulai terbiasa dengan sensasi narkotika, jadi sudah mulai kecanduan. Kalau nggak make narkoba, dia tuh bakal ngefek efek-efek kayak sakau kayak gitu, karena itu sudah kecanduan banget pada diri si pengguna ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.